Halo teman-teman, kalau biasanya gue bahas mengenai sebuah tutorial atau mungkin video reaction, kali ini gue mau sesuatu hal yang berbeda teman-teman. Gue sempat melihat beberapa artikel yang menurut gue bagus, teman-teman. Gue mau share ke kalian semua. Ini mungkin gue bilang tips boleh, trik boleh, tapi tema kali ini sangat unik sekali dan nggak tahu gue bisa membawakannya atau enggak. Temanya adalah tema percintaan teman-teman. Jadi gue akan share ke kalian semua 15 cara melupakan mantan yang paling ampuh. Waduh, kalian punya mantan berapa? Silahkan hitung. Apakah kalian masih mengingatnya atau lebih baik kalian bisa melupakannya? Kita akan bahas sesaat lagi. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Oke guys, istilah kata mantan ini sesuatu hal yang unik ya teman-teman. Mungkin kalian masih ada hubungan baik dengan mereka dan itu juga menjadi hal yang positif teman-teman. Tapi terkadang mantan itu adalah sesuatu yang harus kita sebenarnya jauhi teman-teman. Karena kita akan membangun suatu fondasi yang baru bersama seseorang yang baru. Nah, banyak banget di antara di luar sana, mungkin teman-teman gue juga, nggak tahu ya kalau gue apa termasuk ini atau enggak. Bagaimana sih cara melupakan mantan yang paling ampuh? Nah, gue punya resepnya 15 cara kita akan bahas teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua. Yang pertama adalah hapus ya sekarang. Hapus semua fotonya. Wah, ini masih punya nggak ya? Coba kita lihat-lihat lagi. Terkadang kontaknya pun kalau kita punya di kontak WhatsApp atau Facebook itu terkadang memang fotonya masih terpampang. Nah, kalian kalau ingin benar-benar melupakannya, hapus semua fotonya. Sip. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah batasi akses pertemanan. Waduh, ini sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Tapi kalau emang menurut lo pada kalian semua ini suatu hal yang harus kalian lakukan, ya lakukan saja. Batasi akses pertemanan kalian dengan sang mantan. Misalnya katakanlah ya WhatsApp dihapus, terus kemudian Facebook dihapus dan lain sebagainya supaya kalian tidak saling berkomunikasi lagi. Ya mungkin sebelumnya punya sejarah yang kurang baik ya teman-teman. Saya harap sih kalian bisa menghapus saja ya. Kecuali memang kalian punya hal-hal yang menurut gue bisa jadi hal positif ya nantinya mungkin bisa saling bantu atau apa itu terserah lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan suka menyendiri. Wah, biasanya bayang-bayang itu akan muncul ketika kalian menyendiri dan di dalam sepi teman-teman. Wah, itu gila banget. Itu ya entah kalian pernah merasakan atau enggak, tapi biasanya kalau dalam keheningan kadang kita itu bisa tiba-tiba mengingat hal-hal yang baik banget atau justru hal-hal yang menyakitkan banget. Nah, jika si mantan itu telah memberikan kalian rasa yang menyakitkan, lebih baik kalian hindari untuk menyendiri. Ya, banyak banget tipsnya. Kalian masuk ke suatu kelompok, komunitas atau dan lain sebagainya juga bisa membantu mengenalkan teman-teman baru. Yes. Yes, nomor 3. Yang nomor 4 adalah menangislah, ya kan? Seperti lagu ya. Menangislah jika harus menangis, ya kan? Nah, jadi kalian memang ketika hal itu dirasakan begitu dalam, kalian ya nangis aja. Which is gak ada yang tahu kalian menangis di kamar mandi, atau mungkin di kamar tidur, atau mungkin sambil tidur, atau mungkin sambil mandi. Silakan aja menangis aja. Karena ketika kalian sambil mandi, mungkin air matanya akan menyatu dengan air mandi kalian, jadi nggak terlalu kecil ya teman-teman ya. Nah ini menangis saja karena itu meluapkan perasaan kalian, meluapkan kesedihan kalian, ya supaya bebas aja ketika sesuatu hal itu kalian timbun. Nah ini akan takutnya kan seperti bendungan nanti akan bobol atau mungkin bocor atau mungkin ke hal-hal yang tidak baik. Jadi kalian menangis saja. Yes, nomor 4, nomor 5 adalah kembalikan barang-barang pemberian mantan. Pemberian mantan tergantung barang apa dulu nih.
Kalau ya cuman boneka, terus kemudian dompet atau merchandise, ya mungkin kalian kembalikan. Tapi kalau bentuknya mobil, ya kalian pikir-pikir lagi deh. Apakah kalian harus kembalikan atau tidak? Nah, itulah. Kembalikan pemberian mantan yang bisa kalian kembalikan. Ya, kalau misalnya duit, ya gue nggak tahu ya, mungkin itu lo harus balikin atau apa. Intinya adalah untuk menghapus jejak supaya kalian tidak mengingat-ingat dia lagi ketika kalian melihat barang-barang pemberian dia. Oke. Next, kemudian yang nomor 6 adalah cari aktivitas baru. Nah, ini yang tempat gue tadi bahas adalah kalian better mencari sebuah komunitas yang anyar banget, yang kalian belum pernah coba. Misalnya katakanlah komunitas filateli mungkin. Masih ada nggak tuh? Komunitas filateli itu adalah pengkoleksi perangko. Oke, nggak tahu ya. Barangkali kalian mau tergabung di dalamnya. Banyak sekali komunitas yang ada di Facebook. Kalian coba lihat saja. Di situ mungkin hal-hal yang baru, yang hobi-hobi kalian yang sudah tertimbun lama, yang tidak pernah terungkap, bisa diungkapkan lagi dengan teman-teman baru ya. Guys, itu adalah mencari komunitas baru. Kemudian yang nomor 7 adalah jelajahi tempat yang baru. Nah, ini adalah mungkin refreshing ya teman-teman ya. Kalau keseharian kalian belajar, bekerja, atau berbisnis, kalian bisa masuk ke tempat-tempat baru seperti tempat wisata, adventure, petualangan, dan lain sebagainya. Ini akan sedikit melupakan ya teman-teman ya. Yes, belajar tempat baru. Kemudian nomor berapa nih? Sorry, 1, 2, 3. Kemudian nomor 8 adalah baca buku motivasi. Apa ini baca buku motivasi? Ini seperti kita lagi berbisnis atau berdagang ya teman-teman. Ternyata percintaan juga butuh kata-kata motivasi. Maksudnya ada kalian bisa move on supaya kalian sadar mungkin itu bukan orang yang terbaik menurut kalian. Menurut Tuhan untuk kalian, sorry. Nah, ini motivasi ini juga biasanya adalah mental yang terpuruk yang bisa membantu dibangkitkan oleh kata-kata motivasi itu ya teman-teman ya. Let's go. Sekarang ke nomor berapa nih? Ke nomor 9 ya. Nomor 9 adalah biasakan olahraga yang rutin ya. Ini keren banget ini tips yang paling keren menurut gue. Karena kalian bisa menyehatkan badan kalian ya. Misalnya katakanlah daripada sedih sendiri ya kan, duduk di pojokan, kemudian kalian merenung buat apa ya teman-teman ya, kalian cari kesibukan dalam bentuk olahraga. Mungkin lari pagi, jangan lari dari kenyataan, mungkin juga jogging ya kan. Mungkin juga kalian mau main bola boleh, main bola voli boleh, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin main catur. Ya, bisa jadi. Nah, itu adalah olahraga yang rutin ya teman-teman. Jangan sekarang iya besok enggak. Tapi mungkin ke pusat kebugaran olahraga juga baik ya. Senam, gym atau apapun itu. Karena di sana kalian bisa bertemu orang-orang baru. Yes. That's nomor 10 adalah pelihara hewan. Oke, pelihara hewan. Ada satu lagi tips yaitu pelihara hewan. Nah, mungkin buat teman-teman yang penyuka anjing mungkin pelihara anjing. Yang penyuka kucing mungkin pelihara kucing, tapi saya bingung menyuka apa. Yang saya pelihara adalah semut. Itu juga bisa kalian pakai. Kenapa kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, perasaan kalian kepada si binatang peliharaan ini. Dan tentunya ya diajak curhat boleh, tapi jangan diajak ngomong, karena kalian nanti dianggap tidak waras ketika kalian berbicara dengan binatang peliharaan Anda. Ya, itu paling tidak adalah mengekspresikan emosi kalian dan bisa teralih ke binatang peliharaan ya. That's nomor 11 adalah nonton film komedi. Ya, ini dia kesukaan gue, nonton film komedi. Tapi kalau misalnya gue nonton film komedi, bisa ketawa nggak nih? Nah, ini tantangannya teman-teman. Ketika kalian sudah berhasil tertawa di dalam situasi itu, maka kalian terbebas dari yang namanya mantan. Ini penting banget teman-teman, karena ya mungkin biasa kalian merenung atau kalian mengingat-ingat masa lalu. Ya kalau film komedi ya mungkin kalian bisa tertawa sejenak, ya mungkin refresh lah. Supaya otak kita nggak terdistrak dengan hal-hal yang kita ingin lupakan itu ya. Oke, kemudian apalagi yang nomor 12 adalah ganti penampilan. Ya, ini nih penting nih. Buat kalian-kalian ya cewek-cewek mungkin rambutnya panjang mau dipendekin boleh, terus kemudian cowok yang rambutnya pendek mau dipanjangin ya silakan aja kalau kalian mau mencoba. Ada juga kok yang rambutnya panjang tapi tetap keren teman-teman. Mungkin ada yang rambutnya hitam mau dimerahin boleh, mau merah dihitamin juga boleh.
Mau kalian nggak pakai kacamata, dibuat kacamata juga oke, teman-teman. Artinya adalah kalian butuh penampilan baru supaya apa? Supaya ada orang-orang baru yang mendekat. Oh, kamu terlihat cantik loh pakai ini. Itu bisa sedikitnya melupakan mantan kalian. Atau satu lagi, kalian mungkin bisa pakai wig supaya mantan kalian tidak mengenali kalian lagi. Bisa jadi sih. Oke, kita lanjut ke tips nomor berikutnya, teman-teman. Curhat. Nah, 13 ini adalah curhat. Ini adalah tips yang nomor 13, curhat. Ya, kalian juga butuh seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah kalian. Kalau tidak ada, telepon saya. Oke. Ya, kenapa kita kan punya sesuatu hal yang di dalam pikiran kita harus kita keluarin banget, teman-teman kan. Ya, beruntunglah kalau kita punya beberapa teman baik yang mau mendengarkan dan mungkin mereka bisa memberikan ya sebuah nasihat lah yang bisa kalian gunakan untuk menata hari esok yang lebih baik tanpa sang mantan ya, teman-teman tentunya. Yes, kemudian yang nomor 14 sebelum terakhir adalah berdoa. Oke, ini pamungkas banget, ini hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman ya. Jadi kita memohon, ya Allah, kenapa ya Tuhan, kenapa terjadi hal seperti ini, kenapa aku dipertemukan dengan orang ini, ya mungkin itu bukan yang terbaik, teman-teman. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan seseorang di luar sana yang kalian tidak tahu bahkan dia siapa dan bagaimana cara kalian bertemu, maka berdoalah untuk ditujukan kepada orang yang tepat, teman-teman. Dengan cara apa? Berdoa dan juga berikhtiar berusaha, yaitu dengan ya itu sedikit melupakan, kemudian mencoba komunitas-komunitas baru, dan menurut saya itu ntar kalian akan bertemu dengan seseorang yang baru. Yes, yang terakhir adalah buka hati ya. Oke, itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kalian menutup diri rapat-rapat, dan mungkin saja orang yang tepat itu berada di sekitar Anda, di sekeliling Anda yang kalian tidak pernah duga sebelumnya. Yang mungkin ya dia dipersiapkan untuk sesuatu hal yang jauh lebih bagus nantinya. Nah, menurut gua yang poin terakhir ini adalah poin penting ya, buka hati. Kenapa? Karena ya itu kan sudah berlalu, kalian harus membuat suatu keputusan bahwa harus ada seseorang lain yang bisa masuk ke dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, itulah 15 cara ampuh untuk kalian bisa melupakan mantan-mantan kalian. Ya, semoga saja bisa membantu. Jangan lupa buanglah mantan pada tempatnya kalau orang bilang seperti itu. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.